Cumi-cumi raksasa yang muncul dari dasar laut membelit Cyclops dengan sulur-sulurnya dan menyeretnya turun ke dasar laut. Merhaba Arkadaşlar, benim adım Renabi. Selamat datang di channel aku. Kapal merupakan sebuah transportasi laut yang digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini, yang berfungsi sebagai media pengangkut barang, manusia, dan hal lain sebagainya. Tak jarang beberapa kapal mengalami nasib tragis, yaitu kecelakaan baik merenggut korban jiwa maupun tidak merenggut korban jiwa. Namun, sangat janggal apabila kapal tersebut hilang tanpa meninggalkan jejak dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Hari ini, aku ingin membahas mengenai 4 kisah kapal yang hilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Sebelum lanjut ke video pembahasan, aku ingin kalian dukung aku dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi update terbaru dari channel aku. Sudovko merupakan sebuah kapal barang yang berangkat dari Port Newark, New Jersey menuju Los Angeles pada tanggal 13 Maret 1926. Pada saat keberangkatannya, kapal ini mengangkut 29 orang awak beserta muatan 4.000 ton termasuk diantaranya pipa-pipa baja. Kapal ini berlayar ketika pantai sedang dilanda badai yang cukup dahsyat. Kapal Sudovko seharusnya berada di terusan Panama pada tanggal 22 atau 23 Maret 1926. Namun, pada tanggal tersebut, kapal Sudovko tidak pernah terlihat dan terdengar beritanya. Seorang kapten kapal dari perusahaan Cunard yang sedang mendekat New York ketika kapal Sudovko berangkat pada tanggal 13 Maret 1926 melaporkan bahwa perjalanan dilakukan di lautan yang paling dahsyat yang pernah dikenalnya. Seorang pejabat perusahaan kapal Sudovko mengatakan bahwa kapal Sudovko mungkin telah ditelan oleh makhluk laut raksasa yang aneh. Namun sayangnya, pernyataan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti atau fakta-fakta. Hingga saat ini, kapal Sudovko hilang dan tidak pernah ditemukan. Cotopaxi merupakan sebuah kapal barang yang berangkat dari Charleston menuju Havana pada tanggal 29 November 1925. Kapal ini memiliki berat 2.351 ton. Ketika berangkat, kapal ini sedang mengangkat muatan batu bara. Komunikasi radio pada 1 Desember 1925 melaporkan bahwa ruang muatan kapal tersebut terisi air, sehingga kondisi kapal sangat miring sekali. Namun kapal Cotopaxi tidak mengirimkan sinyal darurat SOS. Menurut laporan pada 1 Desember 1925, daerah pantai barat Florida sedang dilanda badai yang cukup dahsyat sehingga melumpuhkan pelayaran di daerah tropis tersebut. Pada tanggal yang sama, yaitu 1 Desember 1925, ketika kapal Cotopaxi mengirimkan kabar melalui radio, sebuah kapal api Mansard Redbird yang sedang menuju Havana mengalami kesulitan di tengah lautan, sehingga kapal tersebut membuang sauh untuk proses pendekatan ke pelabuhan Miami. Dan juga pada hari yang sama, 3 pesawat terbang terhempas ke lautan di daerah Daytona. Namun, syukur tidak ada yang terluka pada kecelakaan tersebut. Badai itu digambarkan oleh para pengamat di Weather Bureau sebagai hal yang luar biasa. Pada hari berikutnya, angin kencang yang menyebabkan kerusakan di sepanjang pantai Atlantik Selatan juga melanda New York dengan kecepatan kadang-kadang 65 mil per jam. Namun, hingga saat ini, kapal Cotopaxi tidak ditemukan dan tidak meninggalkan jejak sama sekali terkait nasibnya. Proteus dan Nereus merupakan kapal yang dibuat di perusahaan Newport News Shipbuilding dan Dry Dock yang dibuat pada tahun 1911. Kedua kapal ini memiliki panjang 522 kaki. Pada tahun 1913, kedua kapal ini dipesan untuk mengangkut batu bara, minyak, manusia, dan barang-barang perlengkapan angkatan laut. Sampai kedua kapal ini ditarik dari tugasnya pada awal 1920-an. Kedua kapal ini tetap tidak aktif di Norfolk sampai dicoret dari daftar angkatan laut pada bulan Desember 1940 dan dijual di Saguenay Terminals Ltd di Ottawa. Selanjutnya, kedua kapal ini digunakan untuk mengangkut bauksit dari Kepulauan Karibia ke Amerika Serikat dan juga Kanada. Bauksit merupakan bahan utama pembuatan aluminium yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan industri penerbangan. Kapal Proteus meninggalkan Saint Thomas, Kepulauan Virgin pada tanggal 23 November 1941 menuju Portland, Maine. Kapal ini tidak pernah sampai di tujuannya.
Laporan-laporan susulan dari pihak Jerman melaporkan bahwa mungkin kapal telah menjadi korban perang pada tanggal 25 November 1941. Sama dengan kembarannya, kapal Nereus juga berangkat dari Saint Thomas, Kepulauan Virgin pada tanggal 10 Desember 1941. Namun kapal ini hilang dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Angkatan Laut Amerika Serikat menganggap bahwa mungkin kapal ini telah ditorpedo oleh kapal selam U-boat milik Jerman. USS Cyclops merupakan sebuah kapal barang Angkatan Laut Amerika Serikat seberat 19.600 ton. Kapal ini memiliki panjang 542 kaki dan merupakan salah satu kapal terbesar di laut pada masanya. Kapal ini berlayar dari Barbados, Hindia Barat menuju Norfolk dengan 309 orang awak di dalamnya beserta muatan biji mangan. Kapal ini masih berusia 8 tahun pada saat itu dan dikomandoi oleh Kapten George W. Worley yang sudah 28 tahun di Angkatan Laut dan menjadi komandan kapal Cyclops sejak pelayaran pertamanya pada tahun 1910. Kapal ini hanya diberitakan hari itu dan tidak pernah sampai ke Norfolk tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Sebuah majalah yang bergengsi pada masa itu, Literary Digest, bahkan berspekulasi bahwa seekor cumi-cumi raksasa yang muncul dari dasar laut membelit Cyclops dengan sulur-sulurnya dan menyeretnya turun ke dasar laut. Juga diketahui bahwa salah satu dari dua mesin Cyclops rusak dan kapal itu berjalan dengan kecepatan yang lambat dengan bantuan satu mesin tambahan. Meskipun mesin-mesin utamanya lumpuh sama sekali, kapal ini masih dapat menggunakan radionya. Namun tidak ada komunikasi radio atau jejak yang ditinggalkan sejak kapal itu meninggalkan pelabuhan di Hindia Barat. Dinas Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat kemudian membuat daftar teori penting yang telah dikemukakan untuk menjelaskan kehilangan kapal tersebut. 1. Awak kapal mungkin telah memberontak, merampas kapal itu, dan berlayar meninggalkan rute perdagangan yang biasa. 2. Konsul Jenderal Amerika di Rio de Janeiro, seorang penumpangnya dituduh pro-Jerman, mungkin telah mengatur untuk menyerahkan kapal itu ke pihak Jerman. 3. Kapal itu mungkin telah ditorpedo oleh kapal selam. 4. Muatan mangan dioksida yang sangat mudah terbakar dalam kondisi-kondisi tertentu dan mungkin telah meledak. 5. Cyclops mungkin telah terguling dan tenggelam sebagai akibat dari guncangan-guncangan yang berlebihan di lautan. 6. Kapten Worley yang berasal dari Jerman mungkin telah menyerahkan Cyclops kepada pihak Jerman atau berpura-pura mengatakan bahwa kapal itu mungkin telah dihancurkan oleh kapal-kapal selam buatan Jerman. Namun, Angkatan Laut Amerika Serikat tidak dapat menemukan bukti yang konkret untuk mendukung salah satu dari teori tersebut. USS Cyclops merupakan kapal besar dengan perlengkapan radio pertama yang hilang tanpa mengirimkan sinyal darurat SOS dan merupakan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang hilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Oke, menurut kalian dari 4 kisah kapal tersebut, bagian mana yang paling menyeramkan? Kalau menurut aku sih semuanya ya, karena itu juga menyangkut mengenai nyawa orang-orang yang berada di atas kapal itu. Next, kalian ingin aku membuat video seputar apa? Silahkan komen di komentar video. And see you.